Video belajar ini memberikan panduan praktis penerapan protokol screening HB pada ibu hamil untuk pencegahan anemia dini. Fokus pada pemeriksaan trimester 1 dan 3, pemberian tablet tambah darah, edukasi nutrisi, serta tindak lanjut rujukan sesuai standar Kemenkes RI. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak video selanjutnya. Kehamilan itu kan perjalanan yang luar biasa ya, tapi pasti banyak juga pertanyaannya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang penting banget buat semua calon ibu, anemia. Kita akan bahas bareng-bareng biar semuanya jadi jelas dan gampang dimengerti. Oke, kita langsung mulai aja ya dengan satu pertanyaan penting. Kira-kira apa sih resiko kesehatan yang paling sering kejadian pas hamil, tapi sebenarnya gampang banget buat diobati? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng. Jawabannya adalah anemia. Gampangnya, ini kondisi waktu tubuh kita kekurangan sel darah merah sehat buat ngangkut oksigen. Coba deh lihat gambarnya. Kelihatan banget kan bedanya antara sel darah yang normal sama yang kena anemia? Jelas sekali. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita lihat dulu seberapa besar sih masalah ini dan kenapa kita harus banget perhatiin soal anemia ini. Angkanya jujur ya bikin kaget. Bayangin, di Indonesia, hampir setengah dari ibu hamil, tepatnya 48%, itu kena anemia. Wah, ini bukan angka main-main loh. Artinya, kondisi ini umum banget terjadi di sekitar kita. Dan dampaknya ini serius loh, nggak bisa dianggap enteng. Buat si ibu, risikonya bisa macam-macam. Mulai dari pendarahan pasca persalinan, gampang kena infeksi, sampai kelelahan kronis, bahkan depresi. Terus buat si bayi gimana? Risikonya juga ada, seperti lahir prematur atau berat badannya rendah. Ini semua bisa ngaruh ke pertumbuhannya nanti. Nah, pernah dengar istilah 5L gak? Lesu, lelah, letih, lemah, lunglai. Seringkali kita mikir, ini kan biasa, namanya juga hamil. Tapi hati-hati ya, ini bisa jadi tanda-tanda anemia. Jadi kalau rasanya lemesnya udah kebangetan, jangan dianggap sepele. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih anemia ini kok sering banget terjadi pas lagi hamil? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Yuk kita intip sedikit sisi ilmiahnya. Jadi gini, secara medis seorang ibu hamil itu disebut anemia kalau kadar hemoglobin atau Hb-nya di bawah 11 gram per desiliter. Nah, angka 11 ini bukan angka sembarangan ya, ini patokan dari WHO. Jadi kalau udah di bawah itu, artinya butuh perhatian lebih. Untuk ngerti kenapa Hb bisa turun, kita harus lihat dulu apa yang terjadi di aliran darah kita selama hamil. Tubuh kita itu kan kerjanya super ekstra buat mendukung si kecil yang lagi tumbuh di dalam ya. Nah, ini nih bagian menariknya. Selama hamil, volume cairan darah atau plasma itu naik drastis, bisa 40–50%. Tapi, produksi sel darah merahnya naiknya nggak sebanyak itu, cuma sekitar 20–30%. Akibatnya apa? Darah kita jadi lebih encer. Coba bayangin kita bikin sirup tapi airnya kebanyakan. Rasanya jadi kurang manis kan? Nah, darah juga gitu. Konsentrasi sel darah merahnya jadi berkurang. Inilah yang namanya efek pengenceran. Oke, setelah dengar penjelasannya, mungkin ada yang sedikit khawatir ya. Tenang. Kabar baiknya, ada kok cara yang gampang dan efektif banget buat deteksi dan ngatasin masalah ini. Jadi, nggak usah panik, solusinya udah ada di depan mata. Kuncinya cuma satu, screening. Atau gampangnya, tes darah sederhana. Dan ini penting banget, setiap ibu hamil itu disarankan untuk screening anemia minimal 2 kali selama masa kehamilan. Ini udah jadi bagian dari pemeriksaan rutin kehamilan, atau yang biasa kita sebut ANC. Nah, waktunya juga nggak sembarangan loh. Screening pertama itu dilakukan di awal kehamilan buat tahu kondisi awal kita gimana. Jadi, kalau ada resiko, bisa cepat ditangani. Terus, screening kedua itu di trimester ketiga. Kenapa? Karena di masa inilah biasanya darah lagi encer-encernya. Jadi penting banget buat dipantau sebelum waktu persalinan tiba. Dan prosesnya gimana? Gampang banget. Cuma diambil sampel darah sedikit dari ujung jari. Nggak sakit kok, cuma cerit gitu aja. Terus sampelnya dites dan hasilnya bisa keluar cuma dalam beberapa menit. Cepat dan bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Oke, tes udah. Terus kalau hasilnya keluar, apa langkah selanjutnya? Nah, sekarang kita bahas action plan-nya tergantung dari hasil tes tadi. Tabel ini ngebantu kita banget buat ngerti hasilnya. Kalau Hb-nya normal, di atas 11, tetap disarankan minum suplemen zat besi buat jaga-jaga.
Kalau ternyata anemia ringan, dosisnya ditambah sedikit, plus vitamin C, terus nanti dicek lagi sebulan kemudian. Kalau misalnya terdeteksi anemia sedang atau berat, penanganannya lebih serius. Bisa jadi dosisnya lebih tinggi atau bahkan perlu rujukan ke rumah sakit. Semuanya udah ada alurnya yang jelas. Dan ngomongin pencegahan, ada satu angka penting yang perlu diingat, 90. Maksudnya apa? Semua ibu hamil tanpa terkecuali disarankan minum minimal 90 tablet tambah darah atau TTD selama hamil. Ini tuh kayak asuransi kita buat mastiin kebutuhan zat besi tercukupi. Tapi suplemen aja nggak cukup, makanan juga penting banget. Nah, zat besi dari makanan itu ada dua jenis. Ada yang namanya zat besi HEM, ini yang paling gampang diserap tubuh, adanya di daging merah, hati ikan. Satunya lagi zat besi non-HEM, dari tumbuhan kayak bayam, kacang-kacangan, tahu tempe. Yang ini bagus juga, tapi penyerapannya butuh bantuan sedikit. Nah, ini dia tips-tipsnya biar suplemen zat besi kita kerjanya maksimal. Pertama, minumnya bareng sesuatu yang kaya vitamin C. Misalnya jus jeruk, ini bantu banget penyerapannya. Terus, jangan minum suplemen barengan sama teh, kopi, atau susu ya. Kasih jeda 1 atau 2 jam. Kenapa? Karena minuman-minuman itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi ingat, bukan cuma soal minum, tapi cara minumnya juga penting. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sekarang, mari kita simpulkan apa sih pesan paling penting dari semua yang udah kita bahas? Intinya begini, anemia itu memang umum dan bisa jadi serius. Tapi, dengan screening yang gampang dan penanganan yang jelas, kondisi ini sangat bisa dikendalikan. Jadi, kuncinya ada di kita. Pengetahuan dan tindakan proaktif itu senjata terbaik kita buat ngejalanin kehamilan yang sehat. Makanya pemeriksaan kehamilan rutin itu bukan cuma sekedar ngecek-ngecek aja. Ini soal pemberdayaan. Ini soal kita ngambil kendali penuh atas kesehatan kita dan calon bayi kita. Kekuatan untuk mencegah itu ada di tangan kita sendiri. Nah, sekarang giliran Anda. Pertanyaan dari saya, setelah tahu semua ini, gimana caranya Anda akan mulai obrolan soal screening anemia di kunjungan ke bidan atau dokter berikutnya? Yuk, jangan ragu bertanya demi kesehatan Anda dan si buah hati.